Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para hadirin jamaah rahimahullah, Bapak Ibu sahabat kolega saya, mari kita teruskan ngaji kitab dari makalah yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Belum mengatakan tadi yang terakhir, siapa orang yang banyak tergelincir karena ucapan-ucapannya, karena sikapnya, maka dia akan tidak memiliki rasa malu, karena memang kesehariannya, memang pekerjaannya adalah membuat kebohongan, rekayasa dan sebagainya. Qala Shalihun Ibnu Abdul Qudus min Bahri Tawil, Syekh bin Abdul Qudus di dalam sebuah tulisannya mengatakan, idza qalla ma'ul wajhi qal khaya'uhu, apabila sedikit air wajahnya maka sedikit pula rasa malunya. Memang wajahnya wajah panas, poremnya, orang Jawa nyebut porem, poremnya itu ya ini nggak nyenengkan. Lihat mimiknya itu ini, bapak itu lihat aja, ibu lihat, begitu ngomong mesti ini nyelkit ini. Karena apa? Airnya tidak mengalir di dalam wajahnya, artinya tidak menjaga wudhu, sehingga gampang marah. Walau khaira fi wajhi idza qalla ma'uhu, tidak ada kebaikan pada wajah apabila sedikit airnya, artinya yang bisa menenangkan wajahnya itu kurang, menjaga wudhunya itu kurang. Khayauka fahfadhu alaika, sikap malumu maka dipelihara atas dirimu. Ya, wa innama yadullu ala fi'lal karima hayauhu. Ya, dan sesungguhnya ia menunjukkan tindakan mulia sebagai sikap malunya. Ini bagi orang yang memelihara apa? Memelihara dari wudhu, ya, kesucian, sehingga dia menjaga malu. Kalau sudah malu maka dia akan dimuliakan. Itu Bapak sekalian. Jadi lihat aja, Bapak itu kalau suka marah itu sedang tidak punya wudhu. Udahlah, orang kalau marah tengkar itu wudhunya hilang. Yang keenam Bapak sekalian, ya tadi sudah kita ke-5 kan, yang ke-6 dari 7. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, siapa yang sedikit malunya maka ia tidak punya atau sedikit waroknya. Padahal warok itu bagian dari kriteria orang yang takwa. Tawadhu, qanaah, warok, bisa menjaga dirinya, muruahnya itu dijaga, kepantasan di depan publik dijaga. Kita semua kalau sudah umur 50-60 ya memang seharusnya pakai kopiah. Karena sudah seket segera pakai kedua, ya swida segera siap-siap ndang tindak dumateng ngasanipun Gusti Allah. Jadi harus menjaga warok kita, itu harus dijaga. Jalan jangan pakai celana pendek, jangan pakai kaos pendek. Yang penting kepalanya ditutup. Wa wastina subhat, maka warok adalah orang yang meninggalkan subhat, apalagi yang haram harus kita tinggalkan. Khaufan minal wuqu'i fil muharramah, karena takut terjumus dalam hal-hal yang diharamkan. Nah, jadi itu Bapak sekalian ya. Jadi orang yang banyak ngomong tidak punya malu, orang yang tidak punya malu sedikit waroknya. Sekarang yang ke-7. Wa man qalla wara'u mata qalbuhu, orang yang tidak memiliki warok berarti mati hatinya.
Udah. Wa qasat qulubum satta, hatinya membeku melebihi dari batu. Falam yakbal mau'idah. Apa kamu itu? Kalau diberi nasihat mau'idah, falam yakbal, enggak diterima. Aku itu pinter dewe, loh kamu kok memberi masukan saya? Naudzubillah, sombong ya. Karena apa? Karena adalah mata qalbuhu, karena dia sudah mati hatinya. Fa in abadan nasi min Allah Ta'ala qalbun qasin, karena sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Ta'ala adalah orang yang berhati keras. Qalbun qasin. Nah, karena itu Bapak sekalian, kalau kita balik ke bawah, yang pertama, hidupkan hatimu tasfiyatul qalbi. Kalau sudah tasfiyatul qalbi, tandanya Anda warok. Tandanya warok, Anda punya malu. Tandanya punya malu berarti Anda mengurangi perkataan yang jelek, bicaranya tergelincir. Dan karena itu adalah dia membranding dirinya. Tadi saya ambil dari bawah ya, dari 7 kata. Berarti dia membranding dirinya yang positif. Dan selanjutnya yang kedua, dia tidak meremehkan sesama manusia, menghormati sesama manusia. Dan yang pertama, menjaga wibawanya, karena menjaga muruahnya. Demikian Bapak sekalian, itu yang makalah ketiga. Yang keempat, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malaqatur rabi. Makalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, telah berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata di dalam menafsirkan ayat wa kana tahtuhu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 482, beliau Sayyidina Utsman memberi tafsir. Ada satu cerita Al-Kahfi, orang tuanya menyimpan begitu banyak harta, au yatimaini, yaitu terhadap 2 orang anak yatim, huma asramu wasorib, keduanya miskin dan sengsara, wa kana abuha sholihan, padahal ayahnya adalah orang yang baik. Namanya orang tuanya itu adalah Al-Kasih, Kasih ya, itu cerita di dalam surat Al-Kahfi. Nah, apa inti dari itu semua? Tentang simpanan, artinya perbendaharaan yang baik itu apa? Yang pertama, di dalam harta yang terpendam di dalam tanah tadi, yaitu dari orang tuanya yang kaya raya dan anaknya miskin, kemudian terpendam, kemudian dibuka. Al-kathurlauhun min dahabi, simpanan itu adalah papan dari emas. Wa alaihi sa'yatu asturin maktubah fi ikhdaha, kemudian di papan itu terhadap 7 tulisan yang tercatat di dalam ikhdaha, ya, satu persatu ditulis gitu di dalam papan yang emas itu. Kira-kira prasasti itu ya Bapak sekalian, tadi dari emas. Aisyab atin itu ada 7. Bapak sekalian, mari kita dengarkan dari wasiat orang tua anak yatim tadi yang memberikan warisan terhadap anaknya itu. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, izin maaf kalau saya menyampaikan tidak berkenan buat Bapak Ibu sekalian dan termasuk kepada saya sendiri. Ajibu liman arafal maut wa huwa yadhaku. Aku heran kepada orang yang telah mengerti saatnya mati sedangkan ia masih bisa tertawa. Dahsyat atau dahsyat Bapak Ibu sekalian. Kita itu akan mati. Di dunia kok berpoya-poya, senda kurau, tidak ada malam tanpa dugem,
Memangnya kita akan hidup terus? Liman arfal maut, orang tahu bahwa akan mati, tapi wawayathuka, tapi dia malah bisa tertawa fisihri bikasisin, di dalam guyonan, ledekan dan berolok-olok. Bikasri sin, artinya asyihrin dibaca kasroh sinnya. Ini sangat takkid ya, bisihri. Bapak sekalian, moga-moga tidak ya. Satu yang pasti kita akan mati. Pertanyaannya, nopo ingkang badhe kita beto? Apa yang akan kita bawa? Masa kita harus tertawa setiap saat, lupa akhirat? Bapak sekalian, ini yang pertama ya, tulisan di prasasti papan emas tadi gitu. Yang kedua, wa ajibu liman arafat dunya qaniyatan wa huwa yarghabu fiha. Aku heran kepada orang yang telah mengerti dunia itu akan musnah sementara ia menyukainya. Bapak Ibu sekalian, mungkin termasuk kita ya. Jadi mohon maaf, karena itu harus kita kurangi. Hubbud dunya kita kurangi. Kita sak matiyo orang Jawa. Wis tralele sak matiyo. Ora mati luwe, ini kata ibu saya. Wis jangan takut hidup. Enggak, kalau kamu itu nanti wafat karena kelaparan, enggak. Allah sudah maksumun fil rezeki. Allah itu sudah membagi rezeki kok. Nah, tapi anehnya arafat dunya faniyah, fana, orang tahu dunia, tapi orang itu menyukainya. Hubbud dunya. Hubbud dunya adalah qaswatul qulub. Orang yang mencintai dunia akan qaswatul qulub, yaitu membekukan mata hatinya. Wa tawajjahu ila istighal, dan dia mengarah akhirnya istighala lidunya. Jadi menyibukkan itu hidupnya hanya untuk urusan dunia, bukan akhirat, bukan ibadah, karena mencintai dunia. Yang ketiga, Bapak sekalian, wa ajibtu liman arafa annal umuru bi aktir wa huwa yahtamul lil fawat. Aku heran kepada orang yang telah mengerti bahwa segala urusan itu bi aktarin, dengan takdir. Ai bi qadri laiyahu, yaitu menurut takdir yang Allah putuskan terhadap kita masing-masing. Wa ta'mu, sedangkan ia masih berduka. Loh, kamu enggak rela toh? Kita itu enggak lilo toh, enggak rela toh terhadap putusan Allah, enggak taslim toh kita itu dengan putusan Allah. Kamu kok protes terus, kita kok suudzon terus dengan Allah ya. Lil fawati, karena kehilangan kesempatan ya. Ayyahzanu, berduka berkepanjangan. Lifawati tilkal umur, yang hilang kesempatan meraih itu. Ya wis ya, kalau kita azam kok Allah belum mengabulkan, ya sudah, proses kompetisi sudah dijalani, tapi Allah menakdirkannya, ya sudah, pasti ada hikmahnya di balik itu. Itu Bapak sekalian. Kalau Allah kehendaki dan akhirnya menang di dalam satu pertempuran, persaingan, ya udah bersyukur. Jangan lupa tidak bersyukur. Yang belum jangan sedih, karena Allah telah menakdirkan, Allah sedang mempersiapkan di tempat lain. Lah, ini manusia yang kadang-kala nggak sabar. Ingin itu tidak berhasil, langsung protes pada Allah. Ya Allah, engkau itu bagaimana sih? Saya kok begini-begini aja lah. Aduh, astagfirullahaladzim. Berarti ini protes terhadap kismatilah, terhadap pembagian Allah. Berarti tidak ridho. Pada ridho di dalam tasawuf menempati makom tertinggi, karena apapun putusan Allah dia ridho. Yang keempat, wa ajibtu liman arafal hisab. Aku heran kepada orang yang tak mengerti nanti itu hisab.
Wa yasma'u malun, tapi dia terus mengumpulkan harta, hartanya akan dihisab. Dia mizan, nanti dihisab. Untuk apa harta itu? Lil ibadah atau lil maksiat? Untuk ibadah atau maksiat? Semua dihab. Tapi manusia berlomba-lomba terhadap mengumpulkan harta benda sebanyak-banyak. Loh, memang harta akan kita bawa. Teman tidur di kuburan yang 1x2 meter itu cukup? Nggak cukup. Nah, itu loh Bapak sekalian. Ayo, ya, apa yang diberikan oleh Allah kita jaga. Rezeki, pangkat, kedudukan yang ada, amanah itu kita harus jaga. Jangan mengejar sesuatu dengan menghalalkan cara, karena itu akan dihisab. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, wa ajibtu liman arfan nar, aku heran kepada orang semua tahu ada neraka, wa yadnubu, sedangkan ia masih berbuat dzunub, dosa. Kalau sudah dosa itu, maksiat itu, godanya banyak Bapak sekalian. Ngeleren itu angel, menghentikan itu sulit. Nah, ini berarti ada darah yang mengalir dalam diri kita itu yang haram, sehingga menghentikan maksiat itu berat. Padahal itu nanti ada neraka. Tapi anehnya orang masih tetap berbuat dosa. Ai wal halu annahu yaf'alul ism, banyak orang yang masih melakukan dosa. Moga tidak ya Bapak sekalian ya, kita ya, jamaah kita jaga. Moga-moga kita jaga untuk tidak menjalani amal-amal dosa kita, jangan sampai. Amin. Nah, yang keenam, wa ajibtu liman arfal jannah yakinan wa yastarihu bid dunya, aku heran kepada orang yang telah mengerti nanti ada surga dengan yakin, sedangkan dia masih mengejar enaknya dunia. Capek ini, ngerti nanti itu di akhirat itu surga, abadan kholidina fiha. Tapi orang itu masih lerwo itu orang Jawa. Lerwo itu nyepelekan, lupa karena enaknya dunia itu. Ya, aidarus thawab, surga itu adalah negeri pahala. Ya, kalau dunia ayyub balrohah wa dunya, ia masih menerima kenyamanan di dunia itu. Padahal kebahagiaan dunia itu enggak ada seperdebunya kebahagiaan yang ada di surga di akhir. Bapak sekalian, mari ya kita mulai berpikir. Al hayatul lil akhir, hidup untuk akhir. Al hayatu la lidunya, hayat hidup bukan untuk dunia. Apalagi al hayatul lil butun, hidup untuk perut. Naudzubillah, jangan. Yang ketujuh, wa ajibtu liman arfas syaitan atuwun fa'ata'ahu. Loh, piye sih? Orang tahu bahwa setan itu adalah musuh nyata, tapi fa'ata'ahu, banyak orang yang ikut setan. Maksiat, dosa, senang-senang, tertawa. Wa qasat qulubum satta. Ya, fi du'aihi fil ma'asi, sehingga dia mengikuti di dalam ajakannya untuk berbuat maksiat. Ini dari Sayyidina tadi, dari Sayyidina Utsman, Bapak sekalian ya. Nah, sekarang yang ke-5. Kan gini. Al-Malqalatul Khamis, dan makalah yang ke-5. Su'ila Ali radhiyallahu anhu, telah ditanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, ya, semoga Allah meridhoi dan memberikan karomal wajah beliau, ponakan sekaligus menantu. Sayyidina Ali ditanya,
Ma asqala minas sama, apa yang lebih berat dari langit? Wa ma ausa'a min ad, apa yang lebih luas dari bumi? Wa ma ahna minal bahri, mana yang lebih kaya dari lautan? Wa ma asadu minal hajar, apa yang lebih dari kerasnya batu? Wa ma akharu minan nas, apa yang lebih panas dari minanar, bukan minanas, minanar dari api. Wa ma abradu minal zamharir, dan apa yang lebih ringan, lebih dingin dari zamharir, kutub es. Wa ma amaru minas sami, dan apa yang lebih pahit selain dari racun. Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat-sahabatnya. Beliau akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali berkata, al-buhtan ya alar baroya asqalu minas sama. Berbohong, membuat laporan palsu terhadap orang baik-baik, dituduh menjadi orang jelek, itu dosanya lebih berat daripada beratnya langit. Astagfirullahaladzim, moga-moga kita tidak bohong ya. Jangan pernah menuduh orang baik, merekayasa orang baik menjadi orang dijatuhkan, orang hasad. Ini yang benar, yang pertama ya Bapak sekalian, orang bohong itu dosanya lebih berat daripada langit. Yang kedua, wal haqqu ausa'a minal ard, kebenaran itu lebih luas dari bumi. Ail hukmu mutabi'u lil waqi', yaitu hukum yang sesuai dengan kenyataan, min masyriqiha ilal maghribiha, dari bagian timur dan barat. Jadi kalau orang benar itu adalah melebihi dari langit dan bumi. Tapi kalau orang itu bohong, itu lebih berat dosanya daripada langit. Yang ketiga, wa qalbul qani'u aghna minal bakhri, hati orang yang qanaah itu lebih dalam, lebih kaya dari lautan. Kira-kira benar tuh. Orang kalau tidak qanaah maunya apa? Fakir kan, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Artinya dia miskin. Tapi kalau orang qanaah artinya dia kaya. Wong dia nggak butuh kok. Butuh saya hanya ibadah. Yang penting saya kuat, bisa nutup aurat, sholat malam, baca Quran, terus ibadah bagus, baik sesama manusia, cukup. Tidak perlu ngejar yang beratus-ratus triliun kekayaannya. Itu kan dihisab. Jadi orang qanaah itu lebih kaya dari luasnya bahr, luasnya lautan. Yang keempat, wa qalbul munafiq asadu minal hajar, hatinya orang munafik itu lebih keras dari batu. Ya. Fa innal hajara ya'taru bil hadid, karena sesungguhnya batu bisa terpengaruh karena besi. Dibakar batu, dikeprok, leleh. Ya. Wa bi muradil habli wal matori ma'atul zaman, dan bisa jadi karena hujan terus menerus menetes batu, batunya juga lubang juga. Tapi orang munafik tidak, ya. Bi khilafin qalbil munafik, berbeda dengan hatinya orang munafik. Fa innahu la ya'tadu bin anwal mawa'id, karena hatinya tidak akan terpengaruh dengan mawa'id, dengan maudhah hasanahnya kepada orang. Nggak bergeming, nggak ada manfaatnya, karena munafik. Jadi orang munafik itu lebih keras dari batu. Yang kelima, wasultanul jairu akharu minan nar, penguasa yang lalim itu lebih panas dari api. Betul atau betul, Bu? Panjenengan kita kena api, kesulut api, diobati. Apa obatnya kalau orang kesulut api? Dulu itu
diolesin apa itu pasta gigi ya, ingat ya Bapak sekalian ya, kita kena itu diolesin gitu. Tapi kalau penguasa yang lalim itu lebih panas. Orang menjadi miskin karena penguasa, orang menjadi sengsara karena penguasa, orang bermusuhan karena penguasa, orang tertindas karena penguasa. Berarti penguasa yang lalim itu adalah lebih panas dari api karena kebijakan-kebijakannya itu. Karena itu hati-hati. Tasarruful imam ala ra'yah manudum bil maslahah. Seharusnya semua tasarruf kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus lil maslahah, untuk kemaslahatan umat, bukan lil mudarat, bukan menghancurkan manusia. Yang keenam, wal hajatu ilal laimin abradu minnal jamharir. Butuh kepada orang pelit lebih dingin dari kutub es. Ayatalabul hajati minas sahih an-nafsu wad dani il asl, yaitu mencari kebutuhan orang yang kikir jiwanya dan juga dari seluruh rendah keturunannya itu. Aisidatul barat itu seperti bicara dengan gumpalan es. Ya Allah, diminta ini loh, ada masjid sebelah mau bangun, nggak gogrok. Ini mau mulutan, mau rejepan, nggak gogrok, pulit ini. Jadi seperti kita ngomong gumpalan es itu, nggak netes blas. Nah, karena itu orang pelit itu lebih dingin dari es. Coba orang pelit, wajahnya kan dingin, nggak ada itu senyum. Jangankan duit, senyum aja nggak dikasih kok. Maaf ya kalau guyon ini kan gitu loh. Itu loh ibu itu, bapak itu, mas itu. Jangankan senyum, ya, jangankan harta, senyum pun juga nggak mau loh. Saking dinginnya. Astagfirullahaladzim, moga-moga kita itu ya semampu kita bersedekah ya, semampu kita untuk kepentingan agama, untuk kepentingan sesama manusia. Nah, yang ketujuh, wasobru amarun minas sami wakilas namimatu amarus minas sami. Sabar itu lebih pahit dari pahitnya dibandingkan racun. Memang sabar itu obat. Bapak Ibu sekalian, diuji apapun kalau sabar selesai kan. Coba Bapak diuji apapun tidak sabar, hancur. Pahit dari obat Butrawali. Ibu-ibu masih yang Jawa masih ngerti Butrawali ya. Butrawali itu pahitnya wujud pahit tapi obat. Gitu loh. Nah, obatnya segala masalah itu adalah as-sabru. Innallaha ma'as sabirin, karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Itu wakilan namimah amaru bisami. Ya, ada satu dikatakan mengadu domba itu lebih pahit daripada racun. Nah, jangan itu, kalau sabar itu lebih hebat dari racun. Kalau orang itu namimah, mengadu domba, itu akibatnya juga lebih baik dari racun. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk surga orang yang tukang fitnah. Ya, rawahul Bukhari, Muslim wa Abu Dawud. Ya, ini serta Muslim, Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Nah, diriwayatkan lain, laisa minni du hasatin wala namimah wala kahanatin wala ana minhu, tidak termasuk umatku orang yang mempunyai kedengkian, mengadu domba sesama orang dan berdatangi dukun, dan tidak termasuk di antara orang-orang tersebut. Jadi jangan suka mengadu domba. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita tambah satu lagi, yaitu tentang makalah ke-6, yaitu
tentang maqala Nabi dari Rasulullah SAW, sabdanya begini. Al-maqalah satu, dari maqalah yang keenam, an Nabi Rasulullah SAW qala ad-dunya daru ma la daralahu. Dunia adalah negeri yang orang tidak mempunyai negeri, karena dunia akan lenyap. Li zawaliha. Itu ya, kalau kita cuntia dunia itu oleh Rasulullah akan lenyap. Yang kedua, wa malu malahu, karena harta itu bagi orang yang tidak punya harta juga lenyap kok. Gitu. Kalau cinta dunia akan lenyap. Walaha yasma'a man la aqallahu, karena dunia berkumpul orang-orang yang tidak mempunyai akal. Terus harta. Karena itu dia tidak mempunyai akul kamilah, tidak mempunyai akal yang sempurna. Yang keempat, wa yastaghilu bisahwatiha mallafahum lahu, sibuk dengan urusan dunia orang yang tidak mempunyai bahwa paham la faham lahu, bahwa dunia itu nanti berakhir dan dia akan di akhirat. Yang kelima, wa alaihi yahzanu malla ilmalah, atas dunia merasa susah orang yang tidak mempunyai ilmu, berarti dia tidak mempunyai ilmu akhirat. Yang keenam, walaha yaksutu mallalubalahu, karena dunia menjadi hasud bagi orang yang tidak mempunyai lubabullahu, kecerdikan untuk masa akhirat. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, wa ilaihi yas'a mallayakin, menuju dunia itu berjalan orang yang tidak mempunyai keyakinan. Nah, yakin kita itu nanti di akhirat. Di dunia itu kita hanya sesaat kita tinggalkan. Tapi artinya kalau orang mengejar dunia, berarti dia tidak ngerti terhadap keabadian nanti yang ada di akhirat. Aimalla tumak ninata liqalbi, karena dia tidak mempunyai ketenangan di dalam jiwanya karena urusan dunia. Ruwa anna sallallahu alaihi wasallam qol in kana kharaja yas'a ala waladi sigharan fa huwa fisabilillah, jika orang keluar rumah mencari rezeki untuk anaknya, maka dia berjalan di jalan Allah karena kewajiban. Wa in kana kharja yas'ala abawaini syafaini kabiraini fa huwa fisabilillah, orang yang mencari rezeki salah satu tujuannya untuk orang tuanya yang lemah, orang yang tua, syekhani kabiraini, yang tua renta, maka itu adalah berjalan di jalan Allah. Tapi ya, wa in kana kharja ala nafsi yu'ifuha fawa fisabilillah. Maaf, kalaupun dia mencari rezeki untuk kesehatan dirinya, untuk beribadah, menjaga kehormatannya, ala nafsi yu'ifuha, kehormatan kita jaga, fawa fisabilillah. Tetapi wa in kana kharaja yas'ariya mufakharatun fawa fisabilis syaiton. Kalau orang mencari rezeki, ya, ma'isyah, mencari nafkah untuk kebanggaan, riya, maka dia adalah sesungguhnya di jalan mengikuti setan. Hadis rawahu at-Tabrani. Demikian Bapak sekalian, moga-moga pelajaran dari maqalah yang ke-6 ini, sabda dari Rasulullah SAW, bisa menjadi pelajaran dari kita. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Moga-moga Allah membukakan hati kita menjadi ahlul ibadah, ahlul Quran, orang yang membaca Quran, ahli ibadah, ahli thariqah, dan betul-betul kita menjadi abid, ahli ibadah, ahli taat. Amin ya rabbal alamin. Dan ujungnya moga-moga Allah memasukkan kita ke surganya bi ghairi hisab wa yadkhul jannata bi ghairi hisab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Alhamdulillah.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.